Hi, welcome to Solo. Hi everyone, I'm Kay, and in this vlog, we're going to take a look and explore about Solo heritage. These artifacts are more than just objects. They are pieces of Solo story, connecting us to the past and helping us understand the rich cultural identity of the city. Let's start by looking at some of Solo's traditional artifacts. These items tell us stories about the past and help us understand the city's cultural identity. To truly appreciate Solo's cultural literacy, we need to look at its history. Significant events and influential figures have shaped the cultural landscape we see today. Solo has a long history filled with significant events and influential figures. These have all contributed to the rich cultural tapestry we see today. Understanding this history helps us appreciate how cultural literacy has evolved. Solo's festivals and ceremonies are a vibrant part of its culture. They're not just celebrations, but also ways to pass down stories and traditions from one generation to the next. The teachers teach students various instruments, one of which is karawitan. To understand the impact of cultural literacy, we spoke with local residents. Their stories highlight the importance of tradition and the excitement of blending old and new. Technology has brought many changes to how we engage with culture. Education is key to preserving culture. Schools and community projects are teaching the younger generations about Solo's rich heritage and how they can contribute to its preservation. Education plays a crucial role in cultural preservation. Schools and community groups are working together to teach young people about their heritage and how they can help preserve it. Taking care of our environment is also important for protecting our cultural treasures. Sustainable practice help ensure that future generations can enjoy and learn from our heritage.
Learn about Solo's history and culture in a special interview. Let's hear from a teacher from SDN Cemara II, a student from Sanggarna Dinala, and a lecturer from Presiden University as they discuss how Solo's past shapes its culture today and share their own experiences. Perspektif juga ya. Yang pertama untuk tadi saya dengar juga ada beberapa kegiatan di sekolah ini yang memang fokusnya pada literasi anak. Lalu untuk pada literasi anak sendiri biasanya pembelajaran atau gimana sih cara mengajar yang baik untuk anak itu biar fokus ke literasi. Untuk literasi itu kebiasaannya biasanya setiap pagi itu dari jam 7 sampai jam 7.15. Di kelas itu ada pojok baca. Di sini itu setiap pagi itu memang diterapkan literasi. Setelah literasi mereka itu pembagian tugas untuk menjaga taman, yaitu program tawarku tanggung jawabku. Jadi mereka sudah tahu, oh kita itu harus menjaga lingkungan juga. Kemudian anak itu sudah tahu tugasnya karena berdasarkan absen nomor, contohnya ya berdasarkan absen nomor 1 sampai 5 hari Senin itu menjaga taman, menyirami, kemudian membuang-buang rumputnya, mengambil cabai rumputnya, ada sampah di sini diambil. Kemudian untuk hari Selasa berarti nomor absen 6 sampai 10 seperti itu. Untuk bagaimana menerapkan budaya literasi pada anak, awalnya itu susah atau seperti apa? Awalnya itu memang susah karena dari anak-anak itu sudah kecanduan gadget dan bila kita pelan-pelan dibacakan dulu, kemudian saling kita membaca tapi tidak siswa disuruh membaca, tapi nggak hanya siswa itu aja bersambung membaca secara bergiliran gitu. Jadi mau tidak mau harus mendengarkan, menyimak gitu kan. Kemudian lama-kelamaan anak-anak itu mulai senang. Dan kita putarkan video juga, itu kan literasi juga ya, untuk menyimak juga itu untuk menarik rasa senangnya untuk literasi kan. Lama-lama kan, oh ini cerita tentang terjadinya jadi ya. Kemudian kalau masih pengen lanjut cari bukunya ada di perpus gitu ya. Kemudian mereka sendiri mencari sendiri terus mengejar, kemudian lama-lama kan terbiasa. Kemudian di kelas juga ditunjang dengan pojok baca. Kalau di sini kan memang antri baca pas istirahat. Kalau di kelas itu memang ada, boleh di luar, boleh di dalam. Saat pulang sekolah kalau belum dijemput juga boleh di pojok baca ini. Jadi anak-anak itu memang sudah terlatih untuk membaca, jadi mereka minat bacanya itu bisa tinggi. Lalu anak-anak sering cerita juga dan misalkan mereka ada faktor tertentu untuk sulit untuk awal untuk membuka literasi di dalam rumah. Kalau itu memang ada 1-2 anak ya, 1-2 anak karena faktor di rumah itu dia tidak dibiasakan untuk membaca. Sampai rumah bermain dengan temannya. Jadi setelah pembelajaran selesai mau pulang itu biasanya saya memberikan tugas. Yuk dibaca, PR-nya membaca halaman 102 sampai 103. Besok diceritakan maju. Jadi mau tidak mau itu anak itu kan membaca. Untuk dia agar minat bacanya itu ada. Lalu untuk karena sekolahnya bisa dibilang sekolah, tanggapan dari para siswa dari perbedaan ini yang mereka excited ketemu teman-teman yang berbeda atau justru merasa kayaknya kita sama aja gitu. Setiap masuk sekolah pertama itu memang saya tanamkan itu Indonesia itu memang beraneka ragam. Dengan beraneka ragam itu kita harus menjadi satu. Caranya bagaimana? Tidak membeda-bedakan, bermain bersama. Kemudian anak-anak itu sudah nyaman, nggak ada perbedaan, nyaman. Nanti kalau main rasa minder, nanti nggak punya
orientasi. Jadi setiap masuk kelas itu memang saya tanamkan seperti itu. Indonesia itu memang beragam. Jadi untuk kita bisa bersatu itu ya tidak dengan per kelas. Kemudian harus saling berpengaruh. Halo Dewa, halo kenalin nama kakak Mita sama teman-teman kakak mau tanya-tanya sedikit nih sama adik-adik di sini, namanya Nabila Kandung. Nah, kakak mau tanya nih, aktivitas adik-adik di sini apa aja sih? Apa aja yang adik-adik lakuin di Sanggar ini? Menari, teater, dan karawitan. Permainan apa sih yang biasanya kakak tanya Idun dulu deh, permainan apa sih yang lebih disukain kakak? Gasing ya, iya sih gasing seru. Kalau Dewa ya sama Rizky kalian sering main gasing berdua ya? Selain permainan, apa sih yang kalian bisa lakuin? Misalnya menari, main. Selain gasing, sukanya main apa? Main layang. Apa sih yang biasanya Dewa sih susah nih dilakuin? Kok misalkan kayak kok nari susah ya? Atau misalkan main karawitan susah ya? Menurut Ibu apa yang susah? Ketukan musiknya ya. Iya bener sih, ketukan emang lumayan sulit ya. Kalau Dewa sama ketukan karawitannya juga. Kalau di sekolah ikut misalkan kayak eksko karawitan atau itu apa? Oh kalau itu karawitan, kalau Dewa? Nari. Wah, karawitan juga. Hai Miss, selamat siang. Iya Miss, gimana nih Miss perasaan Miss selama 2 hari ini kita mengunjungi tempat-tempat yang sangat insightful dan mungkin memberikan banyak sekali pembelajaran untuk kita Miss. Perasaannya itu kagum sekali karena jadi tahu gitu ya, di luar dari kan sampai ini kita belajarnya di dalam kelas. Setelah kita ketemu banyak orang-orang yang juga cinta dan melakukan praktek yang sama gitu ya, mengajar terus bersentuhan sama anak-anak, jadi tahu wow ternyata ya bukan kita aja gitu, banyak orang di luar sana yang juga melakukan hal yang sama dan juga cinta sama anak-anak. Jadi ngerasa lebih ini sih, humble sih ya, lebih kayak ngerasa wah aku nggak boleh merasa yang paling hebat atau paling pintar atau paling bagus gitu. Jadi ya memang untuk pekerjaan bersama-sama ini mencerdaskan anak bangsa gitu ya, untuk soal pendidikan ya kita perlu berkolaborasi sama banyak orang. Jadi perasaannya sangat-sangat senangnya ada, bangganya ada. Menurut Miss, untuk kita sebagai pre-service teacher, bagaimana Miss percaya bahwa kegiatan ini yang kita lakukan sekarang meningkatkan pemahaman kami terhadap budaya sekolah dan juga literasi? Miss yakin sekali ya dengan kalian kalau dulu ya dengan langsung bertemu dan experience, mengalami, merasakan itu kan jadi another learning experience yang sebenarnya kami teman-teman dosen nggak bisa kasih kok pas di dalam kelas. Kamu kan juga belajar ya, kalau kita mengalami langsung jadinya pembelajaran yang bermakna. Now we want you to join in. Try learning a traditional solo song or take a virtual tour of one of our cultural sites. Share your experience with us in the comment or on social media using #SoloHeritage. Thank you for joining us on this journey through Solo Heritage.
Remember, understanding and celebrating our culture is essential for preserving it. Let's keep Solo tradition alive from traditional to transformational. See you next time!